Jadi itu ada kaitan dengan waktu yang lalu ada yang kematian kan? Dulu kan belum kita bicarakan tentang godaan, baru tentang tanda-tanda kematian. Sekarang udah campur dia. Jadi ada kaitan. Jadi setan pada intinya godaan yang betul-betul dia 100% mengerahkan tenaga kekuatannya, kemudian rombongan-rombongannya adalah pada saat kita sakaratul maut. Waktu kita sehat itu barangkali dia hanya 60-70%. Kita mau digodenya, oke, mundaan mau pun tidak dipaksakannya, tapi ditunggunya waktu kita lalai. Tapi pada saat sakaratul maut, sedetik pun dia tidak mau melalaikan. Walaupun orang dalam keadaan tenggelam, tertabrak dan sebagainya, mati di tempat dan sebagainya, kena tembak mati di tempat, setan pun berusaha walaupun hanya detik-detiknya. Tujuan setan apa? Agar kita meleset dari iman dan akhirnya menjadi kafir. Boleh jadi orang yang kita usung jasadnya boleh jadi dia kafir. Boleh jadi, Pak. Kan? Biarpun dia misalnya Pak Haji, ulama besar, pada saat sakaratul maut kan kita tidak tahu perjanjiannya dengan setan. Mau tidak ngikut setan? Dia mau ngikut setan, berarti mati dalam keadaan kafir. Kita tanam dalam keadaan Islam. Bisa jadi, Pak. Ya dah jelas. Dah jelas. Tapi pun belum tentu sesuai dengan ngagik batinnya apa. Dia kena pengaruh oleh setan kan sehingga dia tidak sadar. Kan mati bunuh diri tidak sadar kan tidak masalah. Makanya kita banyak tidak sadar gitu supaya tidak apa. Tapi ya takut juga lah. Rugi juga tidak sadar. Macam orang gila orang api kan tidak masuk deh. Tak masuk deh. Jadi dia mengarahkan, ya setan sih tidak tahu dengan kita kapan kita meninggal, apakah seminggu atau 3 hari atau berapa jam apa, tidak tahu setan, tidak tahu. Sama dengan kita juga. Cuma kita ngiri-ngiri, dekat masih kalung newan kute, taruh pedahano, gak usah ya 2 tahun masih. Ada juga tang ropiano lin saya yang jauh dia kan gak sang 3 hari. Setan gaya juga sami mun kita rope dahano tetap datang deh. Datang. Makilah kadang-kadang 20 lebih hari pun didatangi dah. Kemudian lama-lama makin diperkuat karena melihat keadaan dia kan ya dah pengalaman juga deh, pengalaman. Jadi setan menggoda kita pada saat ada 7 rombongan. 7 rombongan. Berarti 7 pasukan. Jadi pasukannya nanti berganti-ganti. Setiap satu pasukan atau setiap satu rombongan, pengikutnya 70.000 orang. Sama dengan hitungan zikir naik tingkat 70.000. Jadi anaknya 70.000 orang. Tuai muda besar kacik dia tuh umur jin tuh tue-tue. Dia mati juga, cepat juga mati dia. Cuma mun dia baru remaja, umurnya remaja mun umur sekitar 75 tahun dia baru remaja. Kita dah tua dia baru remaja Wajar lah di umurnya 400, 500, 1000 tahun wajar. Barang remaja udah 75 tahun, baru lambat besar deh. Makilah bongkak penakal deh Takak nakal deh. Ya ndak tahulah dia tuh dia omongkan ngerigitan dia ketawa kayak dia Jadi godaan yang pertama itu
rombongan pertama, ya senang ingatkannya itu ya. Pertama dia menjelma seperti harta kekayaan dan makanan yang enak-enak. Dia kadang-kadang menjelma seperti duit, ya. Kemudian emas, perak, kayak makanan yang nyaman-nyaman. Sehingga pada saat kita sakaratul maut ya, tujuannya ya supaya kita tidak ingat kepada Allah, ingat kepada apa tadi? Harta. Mangkelah usah nak heran kita melihat orang yang sakit ya, rope nak bilai-bilai duit, usah nak heran. Tang rope nang di bawah rasbang rope di ngape wan ya kita ngape wan daan. Yo ngape tangan guys daan. Andai juga ada tindak andaan iya setan menjelma untuk mengingatkan dia kepada hartanya, kepada duitnya, atau kepada makanan-makanan. Jadi makanan yang lezat-lezat ya tertanu deh, seakan-akan dia makan dan sebagainya. Ya tujuan setan untuk melalaikan kita. Pas nanti dia kan ya ndak juga tahu arti dicabut nyawa ya. Dia dengan harapan mau dicabut nyawa be. Orang ye be ingat dengan ye, ndak ingat dengan la ilaha illallah. Mangkelah kata Rasulullah, menurang dah sakaratul maut, cepatlah diajarkan baik dia pintar kendaan ke apa ke, tetap lakinu mautakum bi kalimah la ilaha illallah. Ya tetap diano ya. Usah nak ye dia alim ye be. Sagan kita usah dah be. Usah alim ke apa ke. Karena pada saat sakaratul maut orang belum tentu normal pikirannya. Karena badannya tadi sakit, nyut, palang pusing, nyut. Kemudian mikirkan lagi apa, ya mungkin jadi kacau. Jadi untuk mengingatkan ya, kata Rasulullah, ajarkan. Kita cuma mengingatkan, yang tadi dia tidak ingat menjadi ingat. Ya. Usah nak pakai bahasa isyarat, biasa kita suka bahasa isyarat menurut kita di kampung doi. Ngucap-ngucapnya, ada yang di PT ya, capnya. Bukan gayanya kan? Barang dia barang pikirannya kacau kalung. Itu yang pertama, dia menjelma seperti emas, perak dan sebagainya kan, duit. Yang kalau kita barangkali duit lah. Ada tak melihat orang yang nak meninggal lah disusuk anoknya. Rope tiano bila ya ropeng. Jadi dia artinya setan menjelma seperti ya. Jadi setan itu hebat, pandai menjelma sesuai yang dikehendakinya, kecuali kepada Rasulullah yang dia tidak bisa. Kemudian yang kedua itu binatang yang kita takuti. Menjelma binatang yang kita takuti atau yang kita gali dengan dia kan. Misalnya kita waktu hidup ndaan takut inyan dengan harimau, dalam harimau barangkali di CI nganular dari jauh hajak pundah kita takut jangan kena mangkungnya. Melihatnya aja pun gali takut, berarti boleh jadi yang paling kita takuti kan dia tahu deh. Dari mana setan tahu? Iya dia dari gelagat kita masih sehat, masih hano. Ya takutnya ke gasang dia. Diutangkannya. Waktu sakaratul maut dia menjelma ular, melalai apa ndak mangkilah orang biasa agak mundur deh. Orang yang sakaratul maut biasa mundur sampai akhirnya lari dari tempat tidur, begeser tang rope ada yang nak ditakutiin gitu. Ope nak kedaraan ni, macam nak ope nak meransau ropenya. Kita nak kan, ndak aneh. Berputar, rope takut lah dia. Jadi, misalnya dia gali dengan cacak, ya cacak. Mau dia gali dengan takut dengan lipan, ya lipan. Pokoknya apa yang ditakuti dari binatang-binatang. Mau dia banci dengan kucing, ya kucing. Datang.
Ya, yang kedua. Yang ketiga kebalikannya. Nah, senang ingatkannya. Binatang yang dikasihi atau yang disenangi. Misalnya kita suka kucing, nanti dia muncul. Yang dah meninggal kucing kan, dah mati kan. Muncul lagi yang si hitam, si kuning kan. Biasa usap kita kan, dengan dia dan sebagainya. Jadi ia kerenahan karena ulah daripada setan. Dengan maksud nanti apabila malaikat mencabut, dia hanya ingat kepada yang disukainya. Di sini dia godaannya. Pendekar. Tang tahu dia melihat sehari-hari kan dia suka kita kan tahu deh melihat sehari-hari. Kemudian yang keempat orang yang kita benci. Makilah ndak bisa kita nak benci orang mun masih dalam keadaan sakaratul maut. Makilah kita berusaha untuk memaafkan. Mun masih ada dendam kita, benci kita karena ditipunya, karena di macam-macam lah, dicurinya dia macam-macam, kita masih ada rasa dendam dan sebagainya. Tahulah dari omongan kita ya. Kan ya kita bisik aja dalam kita kan dah tahu kan. Si anurang kan mulai dia kita nyumpah kan keparat iya. Aku sampai ke mati ndak mau aku nak ngampuni eng tu ya. Didengarnya. Iya dia. Jadi semakai waktu ditimbulkannya menyerupai seperti orang yang dibenci. Nah, oleh sebab dia kita tidak heran. Setan itu bisa menjelma kita kan, kita itu bisa dijelmainya seperti orang yang kita benci. Jadi dia kalau biasa ngusir kita. Padahal kita ya baik dengan dia waktu dia punya baik dengan kita, tang tiba-tiba waktu dia sakit lari kau. Disumpah yang kita parat kau, ndak ya lari kau. Kita pun kasal kan biasa. Ya ngapi. Orang pun kasal ngapi biasa enggak baik dengan kau. Berarti kita tahu setan menjelma ya. Atau biasa aja tapi dalam kelihatan orang yang nak meninggalkan dah 70% ngarah ke ghaib. Dia dilihatnya sinun kau, tapi orang yang kita nang ndak melihatnya ngapi dia tangti sinunnya beranu. Kan gede deh. Iya berarti ada yang dibencinya. Setan itu menyerupai. Jadi harapan setan kalau waktu sinun kau keparo apa dan sebagai disumpahan, mun malaikat cabut semakai ya. Jadi ndak aningan ya tujuannya. Ia masih belum seberapa anaknya. Kalau yang terakhir menjadi kafir gitu. Kalau ia kan masih belum, lalai kan berunya ya. Masih lalai. Kemudian yang kelima, lawannya orang yang kita kasihi. Misalnya Numa yang dulu sayang kita dengan dia kan. Atau misalnya istri yang meninggal apa yang sayang betul, dia nanti bisa jadi muncul menjelma seperti orang-orang yang kita cintai. Mungkin dia bawa air, boleh jadi kita dalam keadaan haus dia bawa air, orang yang dicintai yo kau bawakan itu air dari anak nun, dia dah meninggal, air dari dalam surga. Mau dak kau minum itu, tapi dengan syarat, hati-hati. Ada syarat. Mangkelah kita nanti, kita tidak tahu bahwa ia adalah setan atau bukan, tapi kita nanti bisa melihat kata-kata dari dia nyimpang dari syariat atau tidak. Mangkelah syariat penting. Bisa nak dianggap remeh syariat. Penting ya. Kalau ternyata aku dulu ya bukan Tuhankan Allah, dulu memang aku Tuhankan Allah, ternyata aku dah nak meninggal nuhankan misalnya selain dari Allah, entah Yesus kiate kan sebagainya. Kita kan takaan haus, takaan hapi dan sebagainya. Kebetulan orang yang kita kasihi kan, minum kita juga dengan syarat kita minum ya tadi
maka kita tang semakai dicabut oleh malaikat, meninggallah kita dalam keadaan. Jadi orang biasa yang dah dekat meninggal ya, biasanya lebih banyak melihat orang-orang yang dah meninggal yang dikasihi biasanya. Kan gitu. Aku dah datang, nek uan nih dah datang. Ngomongan gitu ya kan, umpamanya. Padahal belum tentu nek uan kita ya. Ya, belum tentu. Ya. Tidak semudah ya nek uan nak datang. Kan tidak semudah ya. Ya. Nah, jadi di sini. Tapi boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Cuma nanti kita melihat kata-katanya lah yang nak perlu kita anukan. Nah, jadi yang keenam itu kita dulu waktu sehatnya suka dengan ulama-ulama atau taat dengan guru-guru, dengan ulama-ulama ternama, misalnya guru sekumpul gitu, atau misalnya ulama-ulama Ar-Razi umpamanya kan, misalnya, atau Buya Hamka gitu dulu, dia kan dah meninggal, atau misalnya Hasyim Asy'ari. Dia bisa menjelma seperti ya. Apa yang kita sukai, apa yang kita pokok takluk dengan dia gitu. Pokok ngapenya dia tetap kita turuti gitu, dalam anu kita iya dia yang nak diserupainya. Jadi nanti dia ngomong yang nak kita perhatikan itu adalah omongannya, bukan wajahang kalak ya. Bukan wajahang. Boleh kita percaya dengan dia inyan atau tapi kita untuk nguji inyan atau tidaknya ya nanti adalah omongannya nyalahi syariat atau tidak. Nyalahi makrifat atau tidak, nyalahi tauhid atau tidak. Dia biasanya gitu, seperti yang tadi. Oh, Pak Guru datang, guru besar dan sebagainya kan. Oh, alhamdulillah. Bagaimana? Aku dah tuh gitu kan. Ngomong syari batin kan. Karena kita kan ndak sadar tadi koma ya. Ibarat koma kan. Jadi disialah dia nanti masukkan oh, gimana keadaan Pak Guru dia oh, alhamdulillah aku dah masuk surga jadinya, surga. Padahal dia bukan masuk surga masih kan. Masih di alam kubur, alam barzah, di alien kan, di tempat yang tertinggi. Misalnya dia yang kemudian setelah ya kami dulu kan ngajarkan kau, ataupun kami dulu ngajarkan kepada orang-orang tentang itu, ternyata salah kesang. Hati-hati ya Pak bonade dia jambut salah meralat ongge dulu usah ya. Pokok yang dah diajarkannya yedi sebenarnya yang benar, tapi diralatnya gitu ya. Waktu kita nak sakaratul maut diralatnya. Mun waktu biasa sih tidak masalah. Diralatnya. Ternyata ya bukan Tuhan Allah yang nak kita sang. Jadi Tuhan yang mana? Nah, bukan agama Hindu ke Buddha ke, di mana kelemahan kita dicariin. Di sini lalu kita ngikut, maklumlah dia ulama yang kan. Ngikut, pas dicabut mati kita dalam keadaan kafir, mati kita. Makanya kita di sini harus betul-betul syariat ataupun yang pengetahuannya memang harus kita pegangnya betul-betul. Jadi pada saat itu adalah yang ke-6, yang paling bahaya berkenaan dengan makrifat. Itu godaan yang ke-7 itu dia 72 rombongan. Dalam 72 rombongan 70.000 jua satu satu rombongan buat barisan. Itu kan dia seperti firqah 72 golongan. Nah, di sini masing-masing dia itu menawarkan tentang Tuhan.
Ada yang kita yakini misalnya Tuhan berbentuknya cahaya, berbentuknya itu, maka ditampilkannya. Itulah yang paling benar. Aku adalah Tuhan. Dia ngaku sebagai Tuhan dan sebagainya. Nah, mungkin kita tidak tahu tentang Tuhan, tetap dipleset dia. Mundaan di apa ndaan karunia Tuhan. Mundaan dibantu oleh Tuhan. Kita tidak mampu tontonkannya nyan, nampaknya. Seperti ya. Mampu tak kita? Yang seorang cahayanya tarang, yang seorang biasa Mana Tuhan yang nak kawan Aku Tuhan, aku Tuhan. Tuhan mana ini kita kan? Itu yang payah. Nah, rumusnya apabila dia berbentuk maka ia bukan Tuhan. Kalau dia berbentuk, kalau dia berwarna merah, kuning, hijau, jingga dan sebagainya ya, dia bukan Tuhan. Tuhan tidak berbentuk, Tuhan tidak ambil sagi, pokoknya tidak ada selatannya, tidak ada utaranya, tidak ada dan sebagainya. Disilah nanti ia adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Maksudnya cahayanya. Jadi ia usah nak diaci dah ya. Dari ngaku Tuhan gawe. Tang rope nak petak, rope nak ape, macam nak rope nak patung, rope nak cahaya nang tarang benderang, maka ia bukan. Contoh yang waktu kita perjalanan kematian, karena dia kita melihat cahaya yang terang ya kan? Ya kan ya baru ya. Cahaya kita berhadapan dengan nurnya Tuhan. Tapi kalau dia berbentuk, berbentuk usah diacikan berbentuk hope bosor, hope nengge, ya bukan dah ya. Nah, jadi di situ nanti. Jadi 7 itu. Jadi ndak harus begiliran dia tuh ya. Ndak harus begiliran selaka 1 ke 2, 2 ke 3 ndak. Dia sangat bergantung kepada lihat situasi. Tang semakai orang ye tabrakan truk, terope dan ingap-ingap, mungkin itu yang ditampilkannya yang tuh, yang sampai jadi kafir gitu. Kalau itu kan masih masih rope sehat. Ditampilkan. Kalau itu 6 dan 7 itu biasa. Yang paling dianokan 6 dan 7. Jadi dia ndak terikat di situ. Nah, itu godaan setan. Berarti dia musuh dalam selimut yang paling luar biasa. Berarti kita jarak tidak betul-betul umat Islam dia banyak yang terpleset boleh jadi ya. Kan gitu ya. Mundaan ditolong oleh Allah. Makilah kita minta bantu, minta husnul khotimah, berdoa kepada Allah dan sebagainya. Tapi amalan-amalan yang setan itu kan sifatnya takut karena tuh orang yang ditakuti dia akan sungguh ndaan serius dia nganokkan kita kalau kita ada ilmu-ilmu yang misalnya malaikat yang membantu kita, Rasulullah misalnya ulama ya, itu bisa terusir itu. Kadang-kadang amal dari godaan. Misalnya kita membiasakan membaca surah Yasin atau surat Al-Muluk, nanti waktu sakaratul maut malaikat datang. Tapi kau ya malaikat pagi kau tunggang langgang deh 7 walaupun 7 rombongan. Ya mudah-mudahan aman dari ye dan sebagainya, mudah-mudahan. Tapi tidak boleh takabur deh. Tidak boleh takabur. Wah, oke, gampang. Aku udah ada amalanku. Aku agak sehat. Karena muntakabur itu memang cepat karena Nah, kemudian tentang warna. Ada godaan setan yang sifatnya pakai warna. Dan kita nanti mengetahui dekatnya kematian juga lewat warna. Ada yang warna hitam nanti dia bentuknya hitam, merah, kuning, putih. Kalau merah itu
lambangnya setan. Iblis. Merah lambangnya ya. Kalau bukan hitam ya. Kalau merah itu Nasrani. Ya dari jin semuanya itu. Cuma dia menyerupai orang Kristen, orang gitu. Nah, kalau kuning itu Yahudi. Nah, kalau putih itu Nabi Muhammad. Nah, 4 warna. Ada biak yang di Sentabang ya beh. Waktu mempelajari kita itu nyan gak saangnya. Ada orang yang dah meninggal ya ngomongkannya. Di rumah hang betang kuning sumeng. Catnya padahal bukan kuning. Kuning tolen tuh rumahnya. Mana be pak? Bukan putih rumah tuh be. Kuning. Kita pun kuningnya. Berwarna kuning semuanya. Berarti udah Yahudi. Berarti setan yang berbentuk agama-agama yang anak ya. Ternyata katanya ndak nagih lama meninggal. Jadi sebenarnya ada orang banyak yang sakaratul maut mau ceritakannya be. Sebenarnya apa yang dihanu ya sami ya sebenarnya. Dan kita tahu bahwa bila dia meninggal ya, dia mau anak ya. Ceritakannya ya sebenarnya. Cuma perasat biasanya kalau kita muncul dengan perasat kan bisa. Kemudian yang nak kita tunggu nanti apabila kita melihat hitam, merah, kuning, maka kita harus baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hu 3 kali. Huwa maksudnya huwa tapi kan hu 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hu. Kita akan okannya ya. Hilang deh, cepat hilangnya. Jadi setiap kali kita melihat ya, kalau warna hitam, warna merah, warna kuning, bacaannya tetap sama. Tapi kalau warna putih, nah yang nak kita tunggu nanti warnanya yang warna putih. Warna putih itu kalau bentuknya seperti manusia, ialah sebenarnya Rasulullah datang. Rohani Rasulullah. Nah, tinggal lagi nanti Rasulullah memberitakan kepada kita kabar gembira. Tapi ada juga orang yang bukan Rasulullah, orang yang daan banyak berselawat, daan banyak apa kepada Rasulullah, daan terlalu taat, tapi warna putih juga, ya, ia biasanya bukan seperti Rasulullah, tapi warna putih yang simbolnya adalah baik. Ya, biasanya orang akan dimunculi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat kita mendengar melihat tadi yang putih tadi, maka bacaannya agak beda dengan yang tadi. Masya Allahu kanal mu'minina haqqan. Masya Allahu kanal mu'minina haqqan. Masya Allahu kanal mu'minina haqqan. Katin dan
nak tulisan anak pun pakai. Kalau dalam buku ya ada dia anaknya. Membahas kita itu mudah-mudahan kita akan masukkan dalam kelompok orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita akan masukkan di dalam kelompok kaum muslim kaum mukminin, kaum mukmin yang sebenar-benarnya. Ya salah satu anak kita. Kanal mukminina kanal. Semoga aku termasuk orang-orang mukmin yang benar, yang sebenarnya. Oke, sikit lagi kita ya. Tinggal lagi kita yang mengenal malaikatnya lagi yang nak cabut. Karena mudah ni kenal malaikat ya kalau ada setan kalau kita anggap malaikat kita anggap setan. Merajuk malaikat, aku diusir untuk aja. Nah, ndak kenal dia tu dengan aku je. Oke, dah itu. Oke. Dah jumpa kita yang putih, maka ndak terlalu lama lagi kita. Walaupun ndak belajar yang anak tadi weh. Perjalanan kematian weh. Dengan hal itu dah bisa. Gitu. Cuma kita belum tahu berapa apa sehari atau anak kita ndak tahu tuh. Jumpa itu, tapi weh dekat anak. Mun yang kata guru saya kan, yang guru anak belajar silat ini Aki, umur 9 lebih dia kan. Waktu berapa minggu masih jauh jaya aku nya. Masih jauh. Akan dia tiba jauh nak meninggal gitu. Ya dia kan ndak juga sakit-sakitan nyandaan. Kemudian dah dekat seminggu lebih anak dah semingguan dah ada tanda-tanda putih dah ke aku dah ke. Dah ada, tinggal lagi nunggulah aku teh. Nah, dari tanda-tanda itulah kalau kita nak beri kabar berapa hari ke. Oleh Rasulullah kan. Tergantung orang tuh ya. Pokok warna putih ke ya. Kalau orang yang alim ya Rasulullah, kalau orang yang anak dia orang-orang malaikat menyerupai gitu ya. Berwarna putih. Kemudian setelah dia bisa nentu anak juga. Hari apa di Senin ke. Kemudian bertanya jam berapa itu? Jam 12 nyanaknya kan. Oh, ndak lama ke bantar lagi aku nak balik teh. Berarti jam 12 lewat semakai. Dia pun meninggal. Oke. Di situ nanti apabila dah sampai waktunya kita, dah sampai. Jadi malaikat datang kepada kita. Wajah yang sama dengan kita. Dia datang arahnya nanti bukan dari depan. Waktu kita anak ibe berbaring beh. Kan berbaring gitu Yo dari situ dia. Dari situ. Mungkin kita berbaring dari situ lah dia. Pucuk pala. Dia tinggal lagi gaya besar. Nah, kita bisa melihat kita wajah yang sama. Kemudian cahayanya bening. Berarti latifah ke-7. Cahayanya tidak terang, tidak hijau, tidak apa dan sebagainya, putih antara abu-abu ya. Macam nak cermin yang kosong gitu. Bening ya. Cermin yang kosong. Jadi apabila dia gaya, kita kan gaya kan ya nampak kan walaupun anak kan batin kita kan dah anak. Dari celah-celah situnya
Kita be nampak bebaring, mun kita bebaring nampak, mun dia duduk kita duduk nampak duduk. Kita nampak melihatnya dari situ. Kita dari anaknya weh. Ah, disilah nanti dia akan ngomong kepada kita apa yang nak diomongkannya. Biasanya mun dia sopan ya. Dia kan mun mencabut nyawa orang yang soleh, dia kan lemah lembut deh. Mun orang yang daan soleh kan kasar. Ya anggap kita anak lah yang lembut lah. Dia biasa bertanya, arah mana aku nak mencabut kau tuh? Kau udah siap kena meninggal? Ditanya, sampingan Rasulullah kan? Nah, malu deh. Rasulullah siap nak meninggal. Rasulullah pun madahkan siap kan? Mundaan pun daan berani dia cabutnya. Nah, jadi mun kita kalau ditanyaan, usah nak milih yang lain. Milih situ. Ubun-ubun gaya kita kena ciptakan gak dolo kena ambus kita gaya juga baliknya. Yang dolo kan kita ceritakan dia jalan datang jalan pulang. Ah situ kita tunjukkan tuh banyak orang nang gaya waktu nak menit gaya kanye laka ye dah siap. Ah berarti situ kalau dia usah nak padahkan situ dan pakai dari mulut. Usah nak dari kaki. Sana dari telinga. Ya. Tapi mun dia disik madahkannya, daan. Ya, jadi bisa kalau kita ngangkat. Biasa mudaan bisa ngangkat pun dengan isyarat. Biasa sama kita dengan dia kan ya udahan. Nah, setelah dia mencabut perlahan-lahan dan sebagainya, dari silah kita kalau ucapan yang terakhir ya pada saat kan ya bedakok situ ya. Nah, bersamaan dengan bedakok itu adalah ternyata kalimat ahya adalah kalimat yang pertama Allah ngomong. Mangkilah ya kalimat zat. Dulu kan sian alam semesta kan. Sekali ya baru ada yang ngomong pertama anak membahas kita baru terungkap omongannya weh. Ialah zikir zat. Jadi disilah maka waktu kita pun udah habis ibaratnya ya. Dan penjelasan pun selesai juga. Ya. Berarti udah selesailah kita tentang anaknya. Ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.